Itu saja. Tes, tes. Ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Sebelum masuk kajian, mari kita sambungkan rohani kita. Kita dengan Al-Fatihah. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para pencak, para suci, para guru mursyid, para pewaris seluruhnya Nabi Husan. Bismillah, dengan keberkahan beliau, majelis ini dirubah dari rahmat Allah, sehingga menjadi jalan hidayah, jalan kebaikan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah, jalan keberkahan, jalan kembali kepada Allah, jalan kembali kepada kesadaran murni kita, jalan mengenal Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala kulli nadi salih. Allahumma radina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi jama'al Qur'an wal hadits wal fiqh wal tasawuf. Sallallahu alaihi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'al ta'ala fi masyaril ardi la maghribiha wal ulama wal syuhada was salihin. Sallallahu alaihi sa'adul jalal karmati. Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ponong, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gresik. Wabil karamati wa silsilati syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ruhi walidina wa jiddadina wa jiddadina wa masyayikhina وصلهم وفروعهم وأهلنا وولادنا ودراتنا وأخواننا وأخواتنا وجماعتنا ولمدنا ولمن له وكن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita ucapkan dengan kesadaran sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bismillah, kita berikan hidayah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan Syawal di tanggal yang ke-10 ya, benar ya? Jadi sudah 10 hari kita melewati bulan suci Ramadan. Nah, kemarin temanya sudah di-share di grup oleh Pak Beni atau Ustadz Doris ya. Temanya hari ini adalah apa kemarin? Syawal itu cerminan kesuksesan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Syawal itu harusnya sudah menjadi hasil. Selama 1 bulan kita menjalani
gemblengan di bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berhasil mendapatkan hasil daripada ibadah suci di bulan suci Ramadan itu atau belum? Sudah belum dapat laporan dari malaikat hasil dari puasa itu? Hah? Sudah belum? Puasamu diterima itu lah. Ada belum? Malaikat datang ke rumah ini lah. Belum. Jadi enggak tahu ini diterima enggaknya ya? Nah, itu. Jadi harusnya setiap ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti punya maksud dan tujuan. Perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, rukun Islam ini itu pasti punya maksud dan tujuan. Jadi tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya untuk siapa? Untuk kita yang menjalankan. Oleh karena itu harusnya di bulan akhir malam takbiran itu kita tidak sibuk dengan Mano besok ini kwetarnya belum ada. Tapi bagaimana kemudian harusnya mengevaluasi di bulan suci Ramadan di malam terakhir itu? Mak Mano cerita. Apakah sebulan yang kita sudah jalankan berupa ibadah wajibnya adalah puasa sudah mendapatkan hasil daripada yang diinginkan Allah atau belum? Apa yang diinginkan Allah? Sebagaimana yang sering kita dengar, Al-Bamillah minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat itu jelas bahwasanya tujuan daripada disyariatnya puasa di bulan suci Ramadan adalah menuju kepada hamba yang bertakwa. Nah, tinggal kita evaluasi apakah kita sudah dapat atau belum. Dapat belum ini? Menjadi muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Sudah belum? Hah? Masih ragu jawabnya ya? Sudah bertakwa belum kira-kira ini? Sudah. Nah, kalau sudah berarti yakin. Belum, yakin juga belumnya gitu. Makanya kita harus mengevaluasi. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa? Nah, kita juga harus tahu apa itu siam, apa itu saum. Nah, kalau belum ini koreksinya gitu. Kalau kita belum menjadi hamba yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini, koreksi. Apa kita sudah menjalankan puasa dengan benar, yaitu siam, karena perintahnya siam. Perintahnya apa? Siam kan? Tapi menyadari tidak, Bapak Ibu, menyadari tidak bahwasanya setiap niat kita siam apa saum? Niat kita, cak mana niat kita? Nawaitu saum, bukan siam kan? Nah, berarti di sini ada pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintahnya siam kemudian niatnya saum? Jadi siam itu adalah menahan lapar dan haus. Siam itu menahan lapar dan haus. Tapi kenapa kemudian begitu niat nawaitu saumahodin? Nah, ini harus dipahami sebenarnya. Cuman setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa itu kita tidak ngerti. Kenapa perintahnya saum niatnya siam, perintahnya siam niatnya saum. Saum itu berarti menahan diri untuk berbicara. Kenapa ditunjuk oleh Allah perwakilan berbicara? Berbicara itu lewat apa? Mulut. Karena kebanyakan dari dosa itu berawal dari mulut. Yang paling gampang dan paling bisa sering dilakukan itu berasal dari
mulut. Habis sholat keluar masjid, kita ngomongin kejelekan orang lain. Marah-marah lewat mulut. Apalagi dusta lewat mulut, bohong lewat mulut. Nah itu menjadi salah satu perwakilan yang otomatis bukan hanya mulut baik. Contoh, mana contohnya? Mik inilah contoh. Tolong ambilkan mik yang ditunjuk apa? Ini misalkan. Ini kan perwakilan baik. Maksudnya mulut yang menjadi perwakilan artinya puasa seluruh anggota tubuh lahir dan batin. Puasa pendengaran kita, puasa mata kita, puasa dohir wal batin kita. Itu maksudnya. Menjadi perwakilan mulut kalau sumber yang paling mudah dosa itu dari mulut. Jadi sulur menahan bicara. Nah kalau belum bulan Ramadan ini belum mendapatkan muttaqin atau golongan orang-orang yang bertakwa, koreksi. Apakah puasa tahun ini, tahun yang lalu, tahun-tahun berikutnya kita menjalankan siam dan saum atau belum? Masih belum pada saat puasa itu gunjing orang lain? Masih belum? Yang kemarin? Masih enggak? Masih enggak ya bahasa. Koreksi. Mata kita, hati kita. Nah kalau belum itu menjadi salah satu sebab kenapa tiap tahun kita puasa itu tidak ada perubahan. Itulah hanya tua umur wae. Tapi kenaikan secara spiritual tidak ada. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua puasa adalah menaikkan level nafsu kita atau menundukkan nafsu kita. Pernah ada cerita, ini nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, sini. Aku siapa dan kamu siapa? Aku ya aku, kamu ya kan? Kamu. Karena ketidaktundukan itu maka dihukum oleh Allah dengan hukuman berupa dibakar dengan api selama 1000 tahun. Dengan maksud apa? Nafsunya tunduk. Penghambaannya kepada Allah itu ada. Setelah 1000 tahun dipanggil lagi. Wahai nafsu, aku siapa, kamu siapa? Aku ya aku, kamu ya kamu. Karena belum menyadari kehambaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dihukum lagi. Dengan apa? Dihukum di kedinginan selama 1000 tahun. Dipanggil lagi setelah 1000 tahun dengan harapan sudah sadar gitu. Ternyata begitu dipanggil masih, wahai nafsu, kau siapa, aku siapa? Aku ya aku, kamu ya kamu. Nah terakhir dihukum oleh Allah begitu itu sudah dihukum dengan apa? Dengan lapar. Selama berapa? 1000 tahun. Nah begitu 1000 tahun dipanggil. Aku siapa, kamu siapa? Baru kemudian nafsu mengatakan, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhan. Nah berarti dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya salah satu daripada tujuan kita lapar di bulan suci Ramadan, ya arti puasa menahan lapar dan haus, adalah menundukkan nafsu. Dengan kata lain menaikkan level nafsu kita. Kalau kita bicara nafsu di ajaran Tarekat ada 7 level nafsu. Dengan harapan kita lapar di bulan suci Ramadan, menahan lapar dan haus, naik level nafsu kita dari level nafsu 1 sampai 7. Makanya sebenarnya pada saat Isra Mi'raj itu langit 1 sampai 7 itu adalah level nafsu, bukan langit yang biru-biru di pucuk itu. Nah. Oleh karena itu kita harus tahu nafsu 1 sifatnya seperti apa, level nafsu 2 seperti apa, nafsu 3 seperti apa, 4 seperti apa, 5 seperti apa, 6, 7 seperti apa. Sifat-sifat nafsu di mana? Di dalam diri kita. Nah, tinggal koreksi. Apakah kemudian pada saat setelah melakukan puasa, ya, menahan lapar dan haus, naik dalam nafsu kita? Yang pertama nafsu amarah. Nah kita coba koreksi sama-sama. Kita sebenarnya nafsu kita di level mana?
Apa sifat nafsu amarah? Yang dominan di nafsu amarah adalah pertama, serakah. Dikasih segini dan cukup. Kurang gitu kan. Dikasih 1 juta, dikit gino. Lah besoknya 2 juta masih kurang. Nah, itu serakah namanya. Yang kedua, pelit. Pelit tahu? Jadi untuk mengeluarkan duit itu baik untuk diri sendiri dan orang lain itu sayang. Eman-eman. Yang nomor 1 itu pelit terhadap diri sendiri. Ini ada loh, wong yang pelit terhadap diri kita sendiri. Ada enggak model pelit? Pelit terhadap diri sendiri. Ada. Contohnya, kita kepengen jalan-jalan, kepengen nasi padang misalkan. Itu lapar. Duit ada. Tapi karena saking pelitnya terhadap diri sendiri ngomong, sudahlah balik kaki beli mie instan bay 2.500. Ya kan? Beli Indomie bay 2.500 kenyang gitu. Padahal kita ada duit, kepengen nasi rendang misalkan. Nah, itu termasuk salah satunya pelit terhadap diri sendiri. Nah, ada enggak sifat itu? Jadi kalau masih ada berarti level nafsu kita itu masih di level amarah. Masih jauh. Pelit terhadap orang lain, ada uang minta bantu, minta tolong, duit ada, kemampuan ada, kita tidak tergerak untuk membantu. Nah, itu termasuk pelit terhadap orang lain. Ada enggak sifat itu dalam diri kita? Nah, kalau masih level nafsu kita itu amarah. Nah, puasa setelah puasa masih enggak. Kalau masih berarti enggak kemana-mana gitu, masih di situ lah. Yang selanjutnya sering marah-marah tidak jelas, tanpa sebab. Ada enggak model main itu gitu? Bener salah, pokoknya nak marah itulah. Beda sama marah yang beralasan. Gitu kan sifat manusiawi kan marah. Ada alasannya marah itu. Dan tujuannya adalah kebaikan. Berarti beda dengan yang di sini adalah marah tanpa alasan. Tidak jelas marah itu. Ada enggak? Nah, ini salah satu. Sebenarnya beberapa tuh nanti dirinci lagi. Ini contoh baik karena waktu ya. Nah, kalau masih ada nafsu kita masih amarah. Nah, harapannya dengan puasa naik level menjadi nafsu yang kedua levelnya. Apa itu? Lawamah. Apa itu ciri sifat nafsu lawamah itu? Ciri sifat lawamah adalah penyesalan diri. Jadi dikit-dikit menyesali diri dari masa lalu yang kurang baik. Tidak sabar. Masih suka bohong. Nah, itu level lawamah. Jadi masih menyalahkan diri sendiri, penyesalan terhadap diri sendiri atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita masih ada penyesalan, berarti adalah kebaikan lebih baik daripada nafsu amarah. Kita sudah naik level 1. Sudah mulai menyadari, menyesali. Nah, itu sudah mulai itu. Berarti level nafsu kita adalah level nafsu yang kedua, yaitu lawamah. Nah, kalau kita kemudian melaksanakan tirakat lah bahasa kita tuh, tahunan, yaitu bulan suci Ramadan, harapannya naik level dari 2 kemudian ke 3. Apa nafsu ketiga itu? Yaitu mulhamah. Yaitu nafsu yang sudah terilhami, sudah mulai terbuka pikirannya, sudah mulai terbuka hatinya, sudah mulai berbuat baik, sudah mulai bisa bersabar, sudah menikmati perbuatan baik tapi masih berat, sudah melakukan perbuatan baik tapi masih berat. Ada duit 100.000, kepenginnya sedekahnya
50.000 lah, jangan 100. Nah begitu tergerak, mikir lagi, aduh banyak lagi dong 50 itu. Nah, akhirnya 10.000. 10.000 masih berat, 5.000. Nah itu jadi orang-orang di mulhama itu sudah terhilami, tapi masih banyak mikir. Kadang pikiran itu masih mendominasi, sehingga kadang kebaikan yang harusnya bisa dilakukan secara maksimal karena masih berat, masih mengedepankan pikiran kita, kemudian tertunda atau bahkan tidak jadi. Akhirnya mikir-mikir, aduh udahlah lagi lah, masih ada kesempatan sedekahnya. Yang awalnya 50 akhirnya tidak jadi sedekah itu. Nah itu mulhamah, tapi baik, sudah bagus, sudah mulai terilhami. Nah harapannya begitu kita melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan, naik level kita setelah mulhamah, yaitu mutmainnah. Nah inilah level transformasi kesadaran. Transformasi adalah perubahan besar kesadaran, perubahan besar spiritual kita. Harusnya seperti itu. Apa ciri nafsul mutmainnah itu? Yaitu dia sudah menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Jadi tenang, tidak lagi terganggu oleh hal yang di luar diri. Bukan berarti tidak ada masalah. Dia tetap ada problema hidup, tapi batin ini tenang-tenang baik. Tidak menjadikan beban batin, tidak menjadikan stres pikirannya. Dia dalam ketenangan. Yang kedua, salah satu ciri nafsul mutmainnah, dia sudah bisa menerima ketetapan Allah. Ketetapan itu ada dua. Ketetapan yang kita inginkan, ketetapan yang tidak kita inginkan. Kenyataan yang kita inginkan dan kenyataan yang tidak kita inginkan. Nah, ego kita mengharapkan yang selalu yang kita inginkan. Bener gak? Pengennya hidup lemah, makan lemah, banyak duit, ya kan? Tidak ada masalah. Ya, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ada kalanya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, orang-orang mutmainnah itu sudah ridho gitu. Apapun realitasnya yang terjadi, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dia sudah ridho, diterima. Nah, itu berarti nafsu kita kemudian sudah di level mutmainnah. Ada tidak puasa yang sudah puluhan tahun kita lakukan itu? Nah, ini koreksi kepada diri. Di tahun 2026 ini yang sudah kita lakukan setiap tahun, ada enggak dalam diri kita sifat-sifat seperti itu? Ya, koreksi dari 1 sampai 4 ini mana? Ada enggak gitu? Nah, kalau level nafsu kita sudah di level nafsu 4, begitu kita puasa bulan suci Ramadan, harapannya naik level ke-5 dan 6. Level 5 dan 6 ini satu paket, yaitu rodiyah dan mardiyah. Nafsu yang ridho dan diridhoi. Apa cirinya? Itu sudah mahabbah. Sudah hati ini penuh cinta kasih. Bukan hanya sebab kepada diri kita, bukan sesama, tapi seluruh makhluk. Dia sudah ada cinta kasih dalam kehidupannya. Dia sudah tidak lagi terjebak pada baik, buruk, benar, salah. Dengan kata lain, dia sudah ada kebijaksanaan dalam diri. Tidak lagi nyalakan wong. Tidak lagi nuding-nuding wong. Dia sudah bijak. Artinya tidak ada yang salah dalam kehidupan ini. Ya, kesadarannya di level itu. Yang ada adalah kebaikan untuk diri kita atau orang lain. Walaupun realitasnya boleh jadi tidak bagus menurut kita. Tapi orang-orang di level rodiyah mardiyah sudah sampai pada titik kebijaksanaan. Yang dia sudah sadari adalah tidak ada yang salah dalam hidup ini. Semuanya adalah kebenaran yang nyata. Kenyataannya benar yang dihadirkan. Dan itu pasti ada kebaikan. Walaupun mungkin realitasnya tidak sesuai dengan keinginan. Contoh, nak ke pasar 16 tiba-tiba caban. Itu kan
Tidak sesuai keinginan kan? Tapi orang sini sudah sadar, ya sudah. Berarti aku nak menjadi jalan rizki untuk tukang tambal ban. Itu sudah bijaksana gitu. Rodiyah mardiyah sudah lagi tidak terjebak lagi dalam benar dan salah. Nah, kalau sudah seperti ini, harapannya tirakat lagi tahun depan lagi, tirakat lagi naik level ke-7 yang paling tinggi, yaitu nafsul kamilah, nafsu yang terpuji, nafsu yang tertinggi. Apa itu? Dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ini tujuannya tuh ini gitu loh. Tujuan puasa itu ini maksudnya Allah itu. Jadi sampai level amarah kemudian naik level menjadi nafsul kamilah. Maksudnya seperti itu. Sehingga nanti kita menjadi Islam sejati, bukan Islam KTP. Orang yang sudah mengenal Allah sehingga dia tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, itu sudah Islam namanya. Ini Islam yang benar baru. Islam secara hakiki. Nah, kalau syariatnya rukun Islam kan ada 5 tuh. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, gitu kan? Nah, jadi orang-orang kalau sudah melakukan ini dianggap Islam, benar secara syariat. Tapi belum tentu secara hakikat gitu loh. Jadi belum tentu Islam yang kita sudah melakukan secara syariat diakui oleh Allah Islamnya. Kalau belum sampai kepada tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah. Karena arti Islam itu sebenarnya adalah punya makna. Jadi kalau kita selama ini Islam, itu boleh jadi baru ngaku Islam, belum tentu Islam yang diakui oleh Allah. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Itu bahasa pecahannya bahasa itu. Aslama yuslimu islaman itu artinya kita tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, ada kedamaian dan keselamatan. Dengan artian kalau kita sudah Islam dalam menjalankan syariat bukan dasar lagi atas selain Allah. Jadi atas ketundukan itulah yang kita jalankan. Bukan lagi sholat karena pahala. Bukan melakukan kebaikan demi surga. Apalagi bulan suci Ramadan, kita kan sebenarnya tanpa sadar orang-orang yang berburu pahala. Benar tidak? Hah? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya, kenapa kita getol di bulan suci Ramadan ibadah? Karena kita berburu pahala. Benar tidak? Nah, kita sadar tidak? Dari situ kalau kita berenung berarti puasa kita, tarawih kita, sholat kita bukan karena Allah. Benar tidak? Berarti karena pahala. Berarti Tuhan kita siapa? Pahala. Syirik tidak itu? Itu syirik, Pak. Syirik itu karena arti syirik adalah menyekutukan Allah. Berarti ada selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Siapa? Bukan hanya berhala yang menurut kita itu patung. Bukan. Niat kita kepada selain Allah itu sudah syirik namanya. Berarti boleh jadi Tuhan kita pahala, Tuhan kita surga, Tuhan kita neraka, boleh jadi tuh. Sadar tidak? Nah, itu berarti kita belum Islam namanya. Belum tunduk, belum patuh, belum berserah. Belum selamat. Selamat dari apa? Selamat dari menuruti hawa nafsu. Belum damai batin kita. Islam hanya sekedar Islam nama saja, tapi hakikatnya kita sudah belum menjadi seorang muslim yang sejati. Jam berapa nih? Masih lama? Nah, ini pembukanya Pak ya. Ini supaya nanti mengalir ya. Ini harusnya ada mic 2 nih. Oh, ada ya? Ini hidup ini. Tes. Nah, kita buka tanya jawab supaya nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahamkan. Kalau ada yang belum jelas begitu. Silakan saya aturkan kepada jamaah kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Oh, yang dekat. Boleh.
Sebelum